Yang minggu kemarin saya nggak masuk. Oh, nggak masuk ya? Oh. Itu sudah masuk kata benda. Kata benda. Kata benda itu halaman ke Yang mana Pak? 61 di sininya, tapi nggak tahu itu kopi nggak 61. Yang gambarnya apa tuh? Yang ada ini isim pembagian dan jenis. Jenis. Gue disuruh masuk. Jadi semuanya dapat. Gua nggak pernah masuk. Kata benda itu dalam bahasa Inggrisnya mungkin noun ya. Kata benda noun. Dalam bahasa Arab namanya ismun. Makanya kalau di Indonesia dulu yang suka ada pakai isim maksudnya jimat di dompet jimat ya. Jadi jimat itu kan. Ini Bapak sini udah ada meja ini. Buka sih. Sebanyak. Nah, contohnya kalau dalam bahasa Inggris kan misalnya ada house. Dalam bahasa Arabnya apa? Aman Rek? Apa? Rumah bahasa Arabnya apa? Jimat. Rumah Allah. Baitul. Berarti rumah apa? Bait. Bait. Bait itu buat pancingan kan? Orang Islam dalam bahasa Inggris tapi itu ya. Orang Islam nyebutnya bed kan? Bethlehem. Itu dari Baitul Lahem. Dari kata bahasa Arab dengan bahasa apa orang Ibrani. Bahasa itu kan Hebrew, saudaraan kan? Ibrani. Iya, yang Ibrani yang bahasa Itu mereka kalau ngomong ngerti-ngertian kan? Kayaknya kalau mereka menggunakan masing-masing itu hampir kayak orang Indonesia sama orang Malaysia gitu, kalau ngobrol kan ada yang nyambung ada yang nggak nyambungnya kan. Jadi bed Israel Bethlehem itu kan Baitul Lahem. Bahasa Arabnya jadi bahasanya Bethlehem. Laham itu daging. Iya. Jadi rumah ada. Bisa jadi itu apa, tempat pohon jagalan. Kemarin bucir. Iya bucir itu. Makanya ada Baitullah, rumahnya Allah. Tapi bukan berarti Allah di situ ya. Jadi kalau ada nama, ada kata-kata Allahnya itu berarti bukan milik, tapi bukan berarti Allahnya di situ. Tapi itu penghormatan. Rasulnya Allah. Jadi kata-kata kalau ada sebuah benda yang ditempel dengan kata-kata Allah, itu artinya itu bukan sembarang benda, bukan sembarang objek. Ya, misalnya ada, makanya dulu ada sahabat Umar namanya dia sebagai Saifullah, pedangnya Allah, dia ketika berperang membela Islam. Jadi tidak sembarangan orang ditempel di kata-kata Allah di belakangnya. Tidak sembarangan ya. Kalau rumah saya gitu. Baiti ya, Andre. Baiti. Kalau bahasa Arab itu kalau mai itu tinggal tambah i ujungnya panjang. Asalnya kan bait. Baiti. Kalau rumah Ijang? Ya baitu ijang. Baitul Ijang. Pakai Baitu ijang. Oh, Baitu bukan Baitul. Kan baitul itu kan ada Allahnya. Ada alif lamnya kan baitullah. Tapi kalau nggak ada itunya ya nama Indonesia baitu basikin. Memang nama kita bukan nama Arab kan. Jadi aturan itu nggak berlaku. Oke, dalam bahasa Arab itu jadi kata benda itu terbagi dua, ada male female. Itu bedanya bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu kan male female itu untuk orang yang hidup aja ya. Manusia, binatang. Kalau misalnya stone, building, brick itu kan nggak ada jenis kelaminnya kan? Nggak ada, iya. Dalam bahasa Arab, benda juga ada jenis kelaminnya. Benda itu dalam bahasa Arab laki-laki perempuan. Gimana cara membedakannya? Kalau manusia jelas sudah ada kelaminnya kan, binatang juga jelas. Kalau benda gimana? Dalam bahasa Arab ternyata membedakannya dari tulisannya.
Kalau tulisannya itu ada di ujungnya ada tak marbut toh, ada yang tak begininya di ujungnya, itu namanya female. Surat dalam Al-Quran Al-Baqarah ada itu kan? Al-Baqarah tuh ya, ada ininya. Itu artinya female. Ada tanya ujungnya ya. Apa coba yang pernah mendengar ada tanya apa? Dalam surat Al-Quran ada yang tanya. Surat Yasin. Yasin ada tanya. Surat Yasin misalnya. Yang ada bendanya ya, An-Nahlu. Apa ada Al-Quran artinya An-Nahlu? Surat Al-Quran ya? Apa artinya An-Nahlu? Bi. Apa bi? Tawon. An-Nahlu. Dalam Al-Quran kan? An-Nahlu. Berarti dalam Al-Quran tuh ini nggak ada tanya ujungnya, berarti ini dianggap laki-laki dalam bahasa Arab. Regardless apakah itu tawonnya tawon janda atau perempuan, pokoknya tawon itu dalam bahasa Arab dianggapnya sebagai female, laki-laki karena male karena nggak ada tanya. Ya. Misalnya surat dalam Al-Quran ada Ar-Ra'du, ada nggak dalam Al-Quran ada ya? Ar-Rahman. Ar-Ra'du, yang artinya lightning, halilintar. Ini kira-kira laki atau perempuan? Laki. Karena nggak ada dalam Al-Quran apalagi yang ada. Tapi ada nggak tak yang kalau tak perkecualian diri laki-laki udah pasti nggak ya? Hampir semuanya kalau yang begini untuk benda-benda ya, bukan untuk orang ya. Iya benar. Untuk benda pasti perempuan kalau yang di ujungnya ini. Ya, yang ujungnya tak. Misalnya Al-Hadiqatu. Ininya bisa terpisah, bisa nyambung ya, tergantung huruf sebelumnya kan. Jadi kalau sebelumnya ro itu nggak bisa nyambung. Dalam bahasa Arab itu ada huruf yang boleh disambungkan dan yang tidak. Beda dengan tulisan Indonesia, Inggris semuanya juga bisa nyambung-nyambung mau di kapan saja. Dalam bahasa Arab kalau ro nggak bisa nyambung, nggak bisa. Ro begini disambungkan dengan begini nggak bisa. Dia harus terpisah. Makanya yang ini terpisah. Iya. Tapi yang ini kof bisa nyambung. Nah, ini namanya laki-laki Al-Hadi Qatu. Itu kenapa nggak dibaca Al-Hadiqatu? Tuh. Tidak. Kan Al-Baqarah di atas. Nah, kalau dimatikan boleh Pak, dimatikan ininya. Ya. Ini dimatikan boleh. Al-Hadiqah, begitu dimatikannya. Al-Baqarah dimatikan, boleh. Nah, membacanya. Jadi kalau dimatikan jadi nya ini bukan Al-Hadiqah. Bukan Al-Hadiqah tuh, bukan, tapi Al-Hadiqah. Jadi ini huruf ta ini kalau dimatikan menjadi ha. Kalau dimatikan ya. Gitu. Apa Al-Hadiqah artinya? Park ya. Park, taman. Al-Hadiqah. Salam tadi. Ini namanya apa kemarin sudah kita bahas, namanya ini mudzakkar. Mudzakkar itu artinya laki-laki. Kalau kita tahu dalam bahasa Arab kelamin laki-laki itu dalam bahasa Arab itu dzakar. Ini artinya yang memiliki kelamin. Mudzakkar. Itu artinya male. Kebalik. Ini ke sini ya. Yang ini artinya muannas. Dakil. Apaan? Mudzakkar laki-laki. Panas perempuan. Itu juga alat kelamin perempuan. Ya. Bukan alat kelamin perempuan, jenis kelamin perempuan. Tapi yang ini enggak, Pak Ustaz? Yang ini enggak? Yang ini enggak? Alat kelamin. Oke. Kemarin kita sudah bahas ini Pak Heri ya. Kemarin sudah dibahas di Quran. Saya sekarang akan menyebutkan, coba dari suaranya kira-kira ini mudzakkar atau muannas. Sebutkan ya, dengarin saya. Al-masjidu. Zakar. As-saburatu.
Muanas. Apa arti saburatu? Sabu. Ini whiteboard. At-tariqu. At-tariqu. Ku. Zakat. Enggak. Ku zakat. Apa artinya tariq? Dulu waktu naik haji. Haji, tariq, haji. At-tariq, apa tariq? Waktu kemarin haji. Minggir. Enggak ada yang bilang. Minggir. Torik haji. Itu torik itu jalan. Oh, iya. Jalan gitu. Torik itu maksudnya ya gitu, minggir. Iya, betul. Pak jalan artinya. Pak jalan. Bisnisnya jalan. Makanya bisa jalan terus. Mungkin begitu namanya toriknya. Iya. Jadi dia laki-laki perempuan, Pak? Nggak ada hanya. Torik laki-laki. Makanya Pak Torik. Betul, makanya Torik laki-laki. Karena kalau Ya itu di Indonesia ya kalau mau jalan tarik. itu ya. Betul Torik. Iya. Itu jalan. Nah, Tahu sekarang Torik. tarik ya. Ya. Karena nggak ada tanya laki-laki. Torik. Oke, misalnya sekarang Kenapa kiri? dalam surat Al-Quran ya. Kiri. Coba kita lihat sekarang nih, silakan lihat di Quran kita sekarang ini kan bahasa Al-Quran ya. Silakan dibuka di ini, di table of content Quran. Kita akan lihat nama-nama surat dalam Al-Quran, mana yang mudzakkar, mana yang muannas. Oh, ini gampang, Pak. Gampang ya, kelihatan ya. Nih, kelihatan. Sambil kita jelaskan apa artinya gitu ya, jangan tahu. Ini surat Al-Baqarah apa artinya? Oke, udah deh. Dari satu, as-suratu itu mudzakkar atau muannas? As-suratu itu yang laki-laki itu. Ada Perempuan. Nah, apa artinya as-suratu? Surat. Jadi bahasa Indonesia surat, kan dari bahasa Arab itu. Al-Fatihatu Nah, ini perempuan. perempuan. Kita kenal Fatihah ya. Al-Baqarah tuh. Apa? Ya, tahu artinya tahu ya. Tahu artinya kan Al-Baqarah? Artinya Sapi apa? betina. Sama, makanya sapi betina kan. Karena kalau Al-Baqaru itu sapi jantan. Al-Baqaru nggak ada taknya. At-tariqu itu laki-laki. At-tariqatu perempuan. Ada taknya. Ada ya. Jalan perempuan. Nah. Ali Imran. Imron. Laki. Nah. An-Nisa. Laki. Nah, ini baru pengecualian ya. Pengecualian ternyata artinya apa An-Nisa? Perempuan, makanya ini perempuan karena artinya perempuan. Oh. Jadi, ini ada pengecualian ya. Tapi bukan dilihat dari kata bendanya. Betul. Pertama ada kata benda, tapi ada hal-hal yang dikecualikan. Contohnya ini udah jelas artinya perempuan kan berarti. Nah, Berarti kalau ada bahasa Arabnya ratu itu apa? Ratu kan pasti perempuan. ratu perempuan ya? Itu pengecualian nggak? Enggak, ratu bahasa Arab nanti ada taknya. King dengan queen bahasa Arab beda. King itu malik, queen malikatun. Oh. Nah itu makanya dia pasti berbeda karena untuk orang bebas ya. Tapi kalau untuk benda memang agak itu. Oh iya. Kalau untuk orang pasti ada itu. Oh, tapi gini Anissa ini kan untuk perempuan wanita loh. Orang kan? Makanya ini pengecualian ini jadi. Karena udah artinya. Artinya memang sudah perempuan gitu ya. Tapi kenapa kata wasif kenapa nggak Anis satu gitu nggak ada gitu. Jadi memang dasarnya Anissa. Al-Maidatu. Al-Maidah tuh mudzakkar muannas. Al-Maidah itu artinya apa? Al-Maidah artinya apa? Meja. Al-Maidah. Ya, table. Kayak kita dining table. Oh, ini bisa kita baca Al-Maidah. Iya. Untuk membacanya itu dimatikan biasanya. Tapi kita untuk belajar sekarang kita Sama dibuka. kayak itu yang ya Mindoda. Mindoda. Ya. Tapi kalau Al-Maidah itu meja yang penuh dengan makanan. Karena isinya memang bercerita tentang Allah memberikan makanan kepada orang hidangan kepada orang Bani Israel yang makan. Al-An'am. Nah, ini dibacanya Al-An'am saja bisa ya. Ini mudzakkar atau muannas? Zakar. Muzakkar. Ya. Apa artinya Al-An'am? Makan. Binatang ya. Binatang. Binatang. Animals ya. Al-A'raf. Zakar. Mudzakkar ya. Apa Al-A'raf? A'raf itu lupa lagi.
Dari kata arafun. Apa lagi? Nanti saya cari lagi ya. Al-anfalu. Sudah kartu manas. Laki-laki ya. Apa al-anfal? Al-anfal itu artinya kuda yang itu ya, kuda yang berlari ya, anfal. Sorry. Al-anfal itu artinya harta rampasan perang. Harta rampasan perang ya. Apa itu bahasa Inggrisnya? Apa itu bahasa Inggrisnya? Harta rampasan perang. Apa tiba-tiba saya lupa. Oh, lupa lagi saya. Al-anfal. At-taubatu. At-taubah perempuan ya. Nah, kalau sudah nama orang, ini ke bawah nama orang nih. Udah jelas ini nama orang ya. Yunus. Udah jelas ini nama orang. Pasti nggak ada tanya kan? Hud. Yunus. Hud. Yusuf. Udah tahu nama orang. Nah, baru ini Ar-Ra'du. Makanya kalau nama orang itu nggak ada alif lamnya. Nama orang itu nggak bisa. Al-Umar gitu nggak ya? Al-Umar nggak bisa. Misalnya Eri, Al-Eri nggak bisa. Al-Kapun. Al-Kapun. itu Rasna mungkin ya Rasna ya. Al-Kapun ya. Ada juga TBC itu family name ya. Al-Hadad yang gitu-gitu. Al-Hadad. Ya. Itu memang dari bahasa Arab itu Al-Hadad. Al-Hadad itu artinya ini blacksmith. Ya, jadi sebetulnya last name itu memang semuanya juga dari profesi kan dulunya kan. Iya. Last name itu kebanyakan dari profesi kan. Sama di Arab juga begitu. Al-Hadad itu artinya blacksmith dari bahasa Inggris. Jadi, dulunya apa menjadi last name. Ibrahim ini juga nama orang ya. Ini Ar-Rod. Ar-Ra'du. Tadi apa artinya tadi? Ar-Ra'du. Halimtar ya. Halimtar. Ibrahim nama orang ya. Hijr. Al-Hijr. Ini laki-laki perempuan ini? Al-Hijr. Nggak ada tanya. Mana? Muzakkar. Hah? Nggak ada tanya kan? Bukan hijratu kan? Al-Hijratu baru Al-Hijrah ya. Al-Hijr. Hijr bukan nama Hajar. itu Hajar ya? Makanya bisa juga itu. Bisa juga kalau nama Hajar itu perempuan kan istilah Nabi Ibrahim kan. Ya. Ini bukan ini. Bukan ini artinya. Hager kalau bahasa Itu Hajar bahasa Inggris. Ya. Oke. Siti Hager. Kalau ini Hajar tapi ini Al-Hijr ya. Al-Hijr. Al-Hijr di sini artinya hijrah bukan? Kalau hijrah itu pakai H. Besar. Al-Hijr itu bisa dari kata Hajar Aswad. Bisa batu katanya ya. Oke. An-Nahlu. Muzakkar. Lagi udah kan manas? Muzakkar. Muzakkar ya. Ini An-Nahl aja tulisannya Pak. An-Nahlu, iya dibacanya. Tulisannya An-Nahlu, An-Nahl. kan dibaca An-Nahl, dimatikan kan? Lebah itu. Lebah. Al-Isra. Udah kan tuh manas? Muzakkar. Muzakkar. Ya, apa artinya Al-Isra? Isra Mi'raj. Naik. Isra itu yang jalannya, Oh jalan. travelingnya. Kalau Mi'raj itu baru yang Oh ke naiknya. naik. Al-Kahfi. Al-Kahfu. Al-Kahfi. Ini Al-Kahfu kalau Suratul Kahfi. Oh. Kalau ini Al-Kahfu ya. Apa artinya? Itu betul kan teman sih? Muzakkar. Apa artinya? Ashabul Kahfi itu kan the caveman ya. Cave. Gua. Ini kan yang di Quran di surah Al-Kahfi itu tentang ada 3 isinya yang tentang pemuda dalam Bible itu apa itu the sleepers of the Ephesus. Pernah baca Pak Ustaz? The seven sleepers of the Ephesus dalam Bible. Dalam di itu ada 7 orang sleepers yang tidur di bawah. Betul. Terus bangun sudah ratusan tahun ke hadapan. Di Bible itu jadi sebetulnya sama aja Quran dengan Bible itu bedanya antara Quran dengan Taurat dengan Injil. Quran itu menyempurnakan. Kalau kita berbicara tentang ketuhanan dengan mereka sejarah misalkan Noah yang ada ark itu semuanya sama. Cuma perbedaannya kita dan Kristen adalah masalah Tuhannya aja. Tapi memang
mereka sudah dibuat bukan diperbaiki, perjanjian baru kan sudah Iya, buatan kalau manusia. yang Old Testamentnya, Santit. tapi dan bedanya di Quran di sini katakan kalau mereka sudah mengatakan the seven sleepers, 7. Kalau di Quran itu tidak dijelaskan. Ada yang mengatakan di Quran dijelaskan, ada yang mengatakan 6, 7 dengan anjingnya. Ada yang mengatakan 7 orang, 8 dengan anjingnya. Ada yang mengatakan 8 orang, 9 dengan anjingnya. Di Quran disebutkan begitu. Karena Quran tujuannya bukan untuk menjelaskan berapa sih orangnya, bukan itu Quran. Tapi maknanya apa? Pesannya apa? Jadi Quran itu bukan buku novel. Iya. Jadi berapa sih? Itu juga ada berarti Quran itu nggak jelas ya. Beda ya kayak Bible Bible menjelaskan jumlahnya. spesifik. Jumlahnya 7 udah. Saya pasukannya berapa ribu? Berapa ribu? Kalau Quran tidak. Sebut ya. Sebutin. Jelimet. Dan itu Kadang-kadang kontradiksi gitu. dan itu kadang-kadang makanya di Quran tuh enggak. Karena Nah, Quran tapi memang- di Quran dijelaskan juga ada yang bilang segini, ada yang bilang segini. Iya. Yang tahu tuh cuman tuh Allah yang lebih tahu. yang lebih tahu. Aja Quran itu tidak mengatakan 7 atau 8. Nah itu tidak penting. Itu tujuannya bukan itu. Tujuannya bukan itu. Oke, Maryam ini udah jelas ya. Ini nggak ada tanya nih. Laki-laki perempuan nih. Kalau lihat dari itunya, kalau lihat dari bedanya laki-laki, tapi kan kita udah tahu Maryam itu nama perempuan. Jadi ini pengecualian nih. Ya. Untuk manusia masalahnya. Kalau ini kan untuk manusia nih. Benda. Ini untuk benda nih. Kalau untuk manusia ya lihat. Kira-kira dimanapun namanya Maryam itu nggak ada laki namanya. Kalau Maryam. Abu itu pasti laki-laki. Misalnya gitu ya. Mungkin perempuan Jadi ya. kalau untuk manusia, ini tadi itu untuk benda ini. Oke. Toha. Toha. Ini Mang Toha nih. Ini laki-laki. Laki-laki. Sebetulnya Toha itu bukan nama orang kan? Bukan Coba di Quran apa? Toha. Nggak tahu Sama dengan artinya. Yasin, Alif Lam Mim. Itu bukan nama orang itu. Ini belum ada tahu. Itu artinya tahu. Hanya Allah yang tahu. Tapi sekarang oleh manusia dijadikan nama Mang Toha. Nah, jadi laki-laki kan? Padahal bisa aja Ibu Toha. Suruh ada Toha. Nah, itu Iya, yang buildernya kan. Misalkan Waduh. jadi ada orang yang mengambil nama dari apa tuh? Yasin. Yasin. Tapi saya belum nemu nama orang namanya Alif Lam Mim belum. Belum ada Hamim ada Hamim. Alif Lam Ra. Saya belum ketemu Alif Lam Ra, belum ketemu saya. Alif Lam Mim nanti boleh juga punya anak ya. Alif Lam Mim namanya kan panggilnya Alif. Apa nama lengkapnya Alif Lam Mim. Bagus juga itu. Hamim sudah ada, Yasin sudah ada, Toha sudah ada. Yang belum ada lagi Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad belum ada itu. Panjang. Jadi sudah ada beberapa orang. Kaf Ain. Lam Alif belum ada. Makanya itu belum ada. Namanya siapa Lam Alif? Alif sudah dapat Alif. Alif kan sudah ada. Lam dong lah. Lamnya sudah menjadi nama orang Vietnam. Oke. Al-Anbiya'u. Ini Muzakar atau Muannas? Zakat. Yakin. Saya akan buka sedikit. Muzakar ya. Anbiya apa artinya Anbiya? Jama itu dari plural dari nabi. Nabi-nabi. Nabi. Anbiya. Oke. Al-Hajj. Al-Hajju. Haji perempuan. Bahasa nggak ada tanya nih. Nggak ada tanya berarti laki-laki ya. Haji laki-laki. Al-Mu'minuna. Zakat. Laki-laki lagi. Nggak ada itunya ya. An-Nur. Al-Mu'minun apa artinya Al-Mu'minun? Orang-orang mukmin. Beda mukmin dengan muslim. Al-muslimun orang muslim, ini al-mu'minun orang-orang mukmin. Berbeda ya. Kan kita ada rukun Islam, rukun iman. Orang yang percaya dengan Islam yang mulai syahadat sampai haji itu namanya muslim. Sementara kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kepada malaikat, kepada hari akhir itu namanya mukmin. Ada nggak orang yang muslim yang tidak mukmin? Ada saja Pak Ustaz. Ada saja kalau nggak beriman kan. Oh iya. Jadi misalnya ketika kamu kenapa naik haji? Ya malu saya sama tetangga karena Mantas. Oh, yang di itu, yang ditanya sama Pak Jerjani. Pak Jerjani. nah itu belajar itu kan. Jadi dia itu bisa muslim tapi Menghajikan bapaknya mungkin nggak supaya mungkin karena setara dia dengan nggak- tetangga. bukan karena keimanan bahwa itu adalah perintah Allah bisa. Kamu kenapa zakat? Ya biar dikata baik sama tetangga. Itu muslim mungkin muslim. Sudah Islam sudah berzakat tapi dia tidak beriman bahwa itu adalah perintah Allah. Bisa saja.
Pak Haji pemantes sama teman-teman udah haji semua. Pak Sarjani menghajikan bapaknya itu supaya dia sejajar dengan diterima di orang-orang masyarakat. Iya. Apalagi di Aceh, di Aceh memang sangat di itu ya. Ya jadi sebenarnya sangat di Quran dikatakan dulu ketika kompresi itu ketika Rasul sekarang kita sudah beriman kata Rasul. Lah kamu belum, kamu itu baru Islam belum beriman kata Rasul begitu. Karena dia baru ikut-ikutan aja gitu kan, orang sholat ikut-ikutan tapi dia belum meyakini. Mungkin saja ada orang non muslim yang ikut naik haji, yang ikut zakat, mungkin aja kan orang non muslim ya. Saya ingin merasakan kayak apa sih, ada orang yang kan saya ingin merasakan puasa seperti apa sih, mereka kan misalnya orang uziah ikut-ikutannya. Ada nggak ya kayak gitu, misalnya kalau udah beriman kemudian ada merasakan sesuatu kayak cerita di Natal itu kan, kalau sudah beriman bisa mendengarkan apa bagaimana anjingnya Santa Claus berbicara gitu, kita tahu ya. Tapi kalau orang yang tidak beriman terhadap Christmas itu kan hanya lihatnya menjekuk gitu loh. Tapi kalau yang sudah percaya terhadap Natal ya, itu bisa merasakan memahami, dia memahami, bahkan dia ngomong apa gitu. Ya. Itu masa sih? itu cerita anak-anak. Oh gitu ya. Lihat aja kalau ada Santa Claus itu, yang anjingnya Santa itu. Tapi harus nonton film Bad Santa kalau begitu. Ada lagi. Itu benar tuh. Sama lah dengan kita kalau naik haji ya. Kenapa kalau kita naik haji, kalau misalkan, tadi tiba-tiba ada yang mukul kepala saya. Wah, saya kayaknya di waktu di Melbourne saya suka mukul orang misalnya. Ketika tiba-tiba kita sandung, ceduk kaki kita sampai bengkak. Gitu. Ya Allah, apa dosa saya? Mungkin dulu saya waktu di Melbourne sering nendang anjing atau nendang anjing. Itu dia yang banyak yang ditanyain sama orang-orang pas kita pulang. Pengalamannya apa? Nah, ada aneh-aneh gak gitu? Ada yang aneh-aneh. Saya bingung jawabannya. Itu sebetulnya itu. Nah, Wah, kalau nggak ada saya juga kan, saya nggak punya aneh-aneh. Karena pada dasarnya yang di Mekah itu pengalaman sama. Cuma bedanya apa? Ketika di Mekah itu Kita spiritual merasakan, kita itu sangat sedang fullnya gitu. Dan Apapun yang terjadi kita kembalikan kepada Allah gitu. Ketika di Mekah itu karena memang se-ekstasi itu kan. dan juga mungkin karena apa yang terjadi itu karena kita mengingat apa yang kita lakukan. Jadi Sebetulnya seolah-olah persis. kesandung sebenarnya kesandung biasa, bukan Persis, karena kayaknya kemana saya nendang gitu. Betul begitu. Makanya Itu ada ceritanya antara Pak Aris, Pak Dwi, Pak Yunan. Jadi suatu saat itu Pak Yunan itu malam-malam itu ngetawain di dalam hati, katanya ngetawain Pak Dwi karena Pak Dwi masang-masang apa? Dan apa itu? Hansaplas itu seperti ini. Karena luka-luka sini yang lecet-lecet. Pak Yunan itu ketawa di dalam hati, walaupun hanya di dalam hati. Dan apakah dia lupa istighfar apa tidak? Kemudian paginya malah lebih parah dia. Iya, bahkan berdarah-darah itu. Terus dia nggak cerita ke Pak Dwi, tapi ceritanya setelah pulang. Pak Dwi, aduh maaf kemarin saya itu sempat ngetawain Pak Dwi, kakinya ngapain dipasang-pasang kayak gitu. Paginya punya saya tuh. Pak Dwi, oh berarti kita sambung-nyambung. Saya tuh ngetawain Pak Aris. Dan ternyata yang ngetawain itu lebih parah. Katanya Pak Aris itu hanya bengkak saja, Pak Dwi berdarah-berdarah, Pak Yunan lebih parah. Astagfirullahaladzim. tapi betul. Jadi ketawa-ketawa pada intinya gitu. adalah sebetulnya semua peristiwa itu selalu ada hikmahnya. Cuma kita ketika naik haji itu memang ini sedang fully itu tadi kata Mas Haji. Kita memang betul-betul apa yang terjadi selalu kita refleksi. Iya. Sementara di sini apa sih ini? Tapi memang betul itu. Waktu saya minta maaf kepada teman saya di Jakarta, memberitahu bahwa saya mau pergi haji tahun 2006 itu, teman saya di ujung telepon itu diam. Waktu saya bilang, saya bilang maafin aku ya, ini mau pergi haji 2 hari lagi. Dia diam aja tuh. Saya bilang, iya, gue dengar kayak gitu. Waduh, lu hati-hati lu, sampah orang di sana. Doain gitu. Doanya yang bener lah. Ya kelakuan lu kan mau dulu. Ya mudah-mudahan saya dimaafin saya bilang. Kan gitu aja. Iya. Alhamdulillah nggak ada. Ya. Menyenangkan sekali. Jadi itulah yang orang kadang orang Indonesia itu yang orang udah mampu di situ ya. Kamu sebenarnya kenapa nggak mau naik haji? Saya belum siap itu. Karena kita itu selalu begitu. Oh, takut. Apa nanya? Saya takut kepalanya dia. Dan itu yang
Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu juga nggak bagus juga gitu ya? Itu tidak ada dalam hadis, itu tidak ada. Pertanyaan yang mana, Pak? Misalkan Enggak, kalau ada orang pulang haji gitu kita tanya pengalamannya apa? nggak mau gitu, itu sama dengan berarti kamu dulu dosanya apa ya? Gitu kan? Itu nggak boleh sih gitu. Kayaknya hanya banyak Pak Andre aja yang tanya-tanya kayak gitu deh. Enggak, aku ditanya. Enggak hampir sering loh Indonesia itu. Saya juga tanya. Habis telepon itu saya jadi hati-hati banget. Bertobat bener saya. Jadi bagus tuh ya. Hati-hati saya. Kalau gitu ya Allah, gini gitu ya. Kayak di reminding gitu kelakuan gitu. Sampai-sampai dari rumah ke Melbourne Airport gitu diantar sama Pak Iwan tuh. Hujan, selamat. Alhamdulillah, selamat sampai di Melbourne Airport. Dari Melbourne ke Kuala Lumpur mendarat, alhamdulillah. Kuala Lumpur Jeddah, udah senang bener saya, alhamdulillah ya Allah. Jadi mana takut itu. Terus lempang. Coba seandainya kalau sepanjang hayat kita selalu begitu kita luar biasa. Ketika kita kesandung, astagfirullahaladzim, saya harus apa ya. Ya. Ketika kita jeduk, astagfirullahaladzim, dosa apa itu luar biasa. Tapi kebiasaan itu menjadi kebiasaan. Betul. Kena hammer gitu apa gimana? Astagfirullahaladzim. Ini kurang besar saya ya. Ya kemarin itu siapa yang nanya itu? Kang Daya itu ya. Ketika dia mobilnya ada yang mencuri apanya gitu. Wah ini saya kurang sedekahnya. Itu bagus tuh kalau gitu. Bukan berarti kita. Jadi selalu ketika barang kerja hilang. Wah mungkin saya kurang zakat. Oh, mungkin saya kurang. Bagus. Tambahin. Iya bagus. Tapi kayak gitu dok nggak nambah. Kali wah saya kurang aja. Biarin aja. Ya tapi minimal merasa kan minimal merasa. Betul itu Pak. Oke lanjut ya. Oke. Al-Minun An-Nur dari Anu. Jakarta Monas. Zakat. Ini nama yang paling banyak Nur. Apa artinya Nur? Sinar. Maka namanya Pasar Nurul namanya ya. Ini nama yang paling anak pasar kan Nurul kan? Nurul itu bersinar juga berarti. Yang bentuk Nurul apa kesananya? Nurul Harumi. Nah, Nur asalnya Nur. Oh. Disambung dengan apa? Menjadi ulnya itu kesan ulnya itu asalnya Nurun. Disambung dengan huruf apa? Nurullahi bisa. Nurullahi. Nurul Harumi. Nurul apa kesananya? Jadi asal katanya itu Nur. Karena disambungkan dengan alif lam menjadi ul. Cuma di Indonesia jadi namanya Nurul karena maksudnya Nur, tapi di kita kan jadi langsung dibacakan Nurul apa? Nurul Harumi. Nurul Harumi. Berarti mungkin cahaya masih harum. Oke, Al Furqan. Itu Jakarta Monas. Furqan Musakar. Ini di sini sebenarnya bukan nama orang. Tapi oleh Pak Edward diambil. Nama anaknya banyak kan nama orang Furqan. Banyak kok. Al-Furqan ini perempuan nih. Muzakkar Laki-laki. Makanya anak Pak Edward juga laki-laki kan. Oke, apa artinya Al-Furqan? Pembeda ya, pembeda. Di pembeda apa? Pembeda antara yang benar yang salah itu namanya Al-Furqan. Oke. Asy-syu'ara. Itu kira-kira mudzakkar atau muannas? Oke. Apa artinya? Jamak dari syair. Syair penyair. Sajak. Ya penyair, syu'ara itu para penyair, para pujangga. Pujangga. Para penyair ya. Dulu kan Rasul itu disebut bukan nabi dia itu, tapi dia ininya kan begitu baca ayatnya itu sangat puitis. Coba dilihat di Quran ya, yang ujungnya a misalkan kita lihat surat An-Naba itu, yang Ghorqon, Naston, Sabhan, an semua ada yang ujungnya mim semuanya. Itu sebuah karya yang sangat puitis, bahasa tinggi. Ketika Rasul mengatakannya dari firman Allah, bukan dari Allah ini, tapi ini lihat bahasanya Pak. Nah dia hanya penyair saja. Dia itu seorang penyair, makanya bahasanya hebat. Sebetulnya bukan nabi, penyair aja. Makanya kata di sini langsung oleh dibahas. Wa ma huwa biqauli syair. Muhammad itu bukan penyair. Wah kalau begitu tapi dia itu kata-katanya bisa menghipnotis manusia sampai orang yang langsung beriman kepada Rasul. Oh berarti dia itu kahin. Apa itu kahin? Dukun. Ya. Ada orang bule namanya Michael Kahin. Itu orang itu kahin bule itu bukan kahin ini. Ada
ilmu Indonesianis di Amerika itu namanya Michael Cahin, George Cahin namanya. Cahin itu artinya, jadi kata orang Korea, wah kalau nggak bukan penyair berarti itu dukun. Kenapa dukun? Karena begitu orang mendengar Al-Quran itu langsung beriman. Jadi ketika sebelum itu Rasul menyebar dakwahnya kan, dia udah diboykot sama orang Quraisy. Jadi ketika musim haji itu sudah jauh sebelum Rasul. Jadi Rasul itu kalau musim haji dia di sekitar itu, terus dia nanti membacakan ayatnya, orang-orang datang, yang datang itu langsung terpana. Iya, langsung terpana, langsung beriman. Surat Toha. Sampai oleh orang Quraisy itu dicegat tengah jalan pas sebelum masuk ke Mekah itu, beritahu nanti kalau naik haji jangan kalau ada namanya orang Muhammad jangan dekat dia, jauhi dia ya. Dia tuh dukun, kalau kamu denger dia langsung kahin pokoknya itu. Berarti kalau haji sebelum Islam itu apa? Siarah aja. Haji itu seperti conference annual gathering gitu. Istimak telanjang ya. Iya segala macam. Awalnya itu kan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu kan benar haji sama dengan Rasul itu dari Allah yang bertawaf segala macam. Begitu sudah Nabi Ismail memiliki anak cucu itu kan belum ada Nabi sampai Rasulullah itu kan berapa keturunan? Jauh sekali. Mulai belok dimasukin di situ ada patungnya. Ada patungnya sekarang datang situ untuk menyembah patung. Jadi sampai ketika Rasul diutus kan ada 360 patung. Satu patung itu milik satu kelompok, satu geng, satu suku. Jadi satu klan itu merasa dia kalau sudah ada patung di depan Ka'bah berarti sudah terwakili. Kayak kita anggota DPR, Dewan Perwakilan apa itu daerah. Perwakilan patung. Ada patungnya situ. Mulai menyimpang udah. Nah itu makanya Rasul tugasnya adalah untuk meluruskan lagi. Tapi haji itu mereka tetap muter-muter gitu. Muternya sama, itu kan mengikuti ajaran Nabi Ibrahimnya. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika sudah kata Allah Nabi Ibrahim setelah anaknya terjadi sembelih kurang terjadi itu kan, kamu bangun kembali itu Ka'bah. Ka'bah itu dibangun Nabi Adam asalnya. Iya. Tapi ketika Nabi Adam habis Nabi Adam Nabi Idris, Nabi Nuh kan. Ketika Nabi Nuh banjir itu jadi si Nabi Adam dulu bukan seperti itu, Ka'bah cuma mungkin batu. Hajarnya dari Nabi Adam. Jadi ketika ada itu kerajaannya itu dari surga. Kenapa Nabi Adam ketika dia turun ke bumi, sudah gitu dia akan terpisah dari Siti Hawa, dia merasa homesick karena Nabi Adam kan asalnya di surga. Ya Allah, aku merasa ya homesick lah, udah nggak ada teman, buat ada teman sekarang. Sebentar dulu di sana tuh juga ada Ka'bah di sana namanya Baitul Makmur yang sekarang pindah ke Leverton. itu Ka'bahnya di surga, Baitul Makmur. Di sini namanya Baitullah di dunia, di bumi. Kalau di bumi itu yang tawafnya manusia, yang di sana itu yang tawaf malaikat. Itu Makmur. Sekarang udah pindah. Ada rumahnya Pak Makmur. Itu nggak tinggi itu, wahani itu. Nah, jadi Nabi Adam itu merasa ya Allah, aku ini kesepian sekali dulu di surga, aku bertawaf bersama para malaikat, sekarang aku nggak punya teman, jangankan teman malaikat sendiri. Bagaimana agar aku kata teman supaya aku betah di dunia Allah? Bagaimana caranya? Supaya Nabi Adam merasa betah, kata Allah, inilah batu dari surga, dua asalnya putih. Kamu simpan di sebuah tempat, di situ dia jelaskan, dan kamu lakukan tawaf di sana. Nabi Adam tidak pernah tawaf di zaman dulu masih sendirian. Coba batu saja disimpan. Tapi posisinya mungkin udah di yang sekarang itu. Itu namanya. Sama Siti Hawa juga bertemunya di situ kan. Di dekat itu kan Jabal Rahmah. Makanya, jadi setelah bertemu itu, setelah bertemu itu, kemudian Allah memberikan batu dan membawanya menjimat di situ. Ya. Oke, Asy-Syu'ara. An-Namlu. Mudzakkar atau muannas ini? Zakar. Mudzakkar ya. Apa artinya tadi itu? Tawon. Itu an-nahlu. Hah? Ini an-namlu, ini mim ini. Kalau itu an-nahlu itu tawon, bi. Kalau ini artinya ants ya. Semut. Semut ya. Ini yang di Quran ada di surat ketika Nabi Sulaiman mau jualan itu dia akan bertik. Nabi Sulaiman kan mengerti bahasa binatang kan. Makanya karena ketika dia itu Nabi meninggal, si panglima semut itu ngomong ke masyarakatnya, udkhulu masakinakum,
para rakyat Semut masuk ke lubang kamu. Kenapa? Ada Sulaiman dan pasukannya mau lewat. Jangan sampai kamu keinjak. Nabi Sulaiman dengar itu. Stop pasukan. Biarkan mereka masuk dulu. Nanti kita baru lewat. Nabi Sulaiman itu luar biasa. Seorang nabi plus king itu Nabi Sulaiman. Tidak semua nabi plus king. Solomon. Makanya dan itu disebut dengan the great, semua orang Yahudi juga itu kan orang Yahudi itu kan. King Solomon. King Solomon itu Sulaiman itu kan lidah mereka, Peri, lidah mereka. Harta Solomon. Jadi dia orang Yahudi gitu. Iya. Solomon Karpot. Apanya? Iya. Siapa? Istrinya Solomon. Makanya ketika orang-orang Satu yang nggak ada. Makanya ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen blaming Rasulullah, istrinya banyak sampai 11. Nah, Nabi Sulaiman itu cuma 700 kan. Jadi sebetulnya kalau mereka melihat sejarah, sekarang lihat kenapa orang Kristen blaming orang yang berjenggot, orang yang pakai jubah gitu. Sekarang lihat busananya Yesus dengan segala macam berjenggot berjubah semua ya. Iya. Sekarang lihat yang di shopping center itu yang gambar Yesus yang orang yang berjubah berjanggut semua. Karena Nabi semua dari Middle East, Pak. Coba Nabi Cina. Makanya kenapa Sipit matanya. Baju kungfu. makanya kenapa mereka suka merasa menganggap aneh orang-orang yang berpakaian jubah gitu. Karena mereka memang sudah sekuler, sudah tidak beragama gitu. Kalau mereka melihat ke agamanya Teresa jilbab. Teresa jilbab. iya makanya. Biarawati Bunda Teresa jilbab. Iya, Bunda Teresa semuanya nan itu kan Biarawati dulu semua pakai hijab. Terus katanya di FB yang baru-baru tadi siang itu bahwa itu yang Bunda Maria itu ininya jilbabnya ada tulisan la ilaha illallah. mungkin saja kan. Gitu. Nah, ada nggak tahu dari mana itu. Itu ya mungkin saja begitu ya, kadang-kadang ya kebenarannya Al-Qosos. ya. Al-Qosos. Itu benar kartu manas. Zakar. Benar karya apa Al-Qosos? Dari kata kisah-kisah ya. Kisah-kisah. Kisah. Nah, ini jama ini asalnya al-qissah, singularnya qissah. Kisah. Makanya kisah bahasa Indonesia-nya. Oh, bukannya Al-Qosos yang itu. Hukuman itu. Kisos itu kisos. Lain beda dikit. Ya. Oke. Al-Ankabut. 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 Itu mendapat temuanas. Al-Ankabut. Ini bukan tanya begini, tanya kak biasa. Biasa. Kita mendakar ya. Apa artinya? Bala-bala. Weh, laba-laba bukan bala-bala ya. Bala-bala mau gorengan ya. Laba-laba. Bukan kalang kabut. Kabut. Kalang kabut mungkin dari situ juga. Mungkin ya. Apa artinya kalang kabut? Kalang kabut kan lari itu serobotan. jadi zigzag gitu ya. Laba-laba. Good choice. Arum. Arum. Sudah kata manas? Zakar. Sudah karya apa artinya rum? Suaminya Kak Suaminya itu Pak Rum ya. Pak Ina. Apa artinya Rumawi ya? Rumawi. Berarti udah ada ya. Itu jauh sebelum Rasul. Ada jauh. Ribuan tahun sebelumnya. Tapi Rasul bisa memprediksikan di Quran ghulibatir Rum. Romawi itu kalah. Ternyata betul. Romawi berperang dengan Persia. Iya. Romawi kalah. Di Quran Rasul sudah memprediksikan, sudah menyebutkan jauh sebelum mereka berperang. Di Quran sudah katakan ghulibatir Rum. Romawi itu kalah. Di Quran itu jauh hari sebelum mereka berperang melawan Persia. Kan kalau orang mengatakan itu buatan Muhammad, tahu dari mana? Rasul itu bukan seorang ahli sejarah, bukan seorang ahli pengamat politik. Kalau itu bukan dari Allah kan? Itu ada lanjutannya itu. Betul dia kalah kan setelah Nabi Muhammad kan. Iya. Ghulibatir Rum Fi Adnal Fi Adnal itu di tempat yang paling rendah. Jadi ternyata Romawi kalah di Lembah tempat gitu. permukaan bumi yang paling rendah waktu itu. Iya, ada di sebuah lembah gitu kan. Itu Al-Quran menjelaskannya itu jauh sebelum mereka berperang ya. Jadi semakin bagi kita sih semakin tambah beriman kita bahwa ini bukan buat-buatan sendiri ya. Lukman ini sudah tahu nih ya. Lukman ini bisa laki nih. Lukman kita ketemu kecuali yang seartis itu yang si Oki Lukman juga nama bapaknya ya. As-sajdatu. Nah, ini kira-kira apa ini? Perempuan ya, Mu'anas ya. Apa artinya sajdah? Sujud ya. Memang kita namanya sajadah kan. Sajadah itu yang kita pakai itu. Iya dari mungkin dari Al-Quran ya. Katanya kalau orang Arab, where is sajadah? Mungkin mereka nggak tahu.
Itu kita yang ngambil dasarnya sajadah aja itu. Kalau bahasa Arabnya itu tempat sujud itu bisa masjid atau masjid. Masjid dalam bahasa Arabnya. Tempat sujud artinya. Ini sajdah itu kita ambil dari surat sajadah ini. Sajadah aja. Orang Pakistan tuh nyebutnya janamas. Bahasa Urdu. Pernah dengar Ferry? Saya punya teman di sini di lorong itu. Where is janamas? Where is janamas? Janamas you pray. Oh, dan dia janamas. Praying man. Al-Ahzab, mudzakkar muannas. Mudzakkar ya, ada tanya. Apa artinya Al-Ahzab? Jama dari hizbun. Apa itu Hizbullah? Hizbullah itu artinya pasukan partai Allah ya. Tapi bukan yang Hizbullah yang di sana, yang di Lebanon. Oh itu si Hizbullah apalah itu malah. Hizbullah Aceh. Itu nama orang juga itu. Dulu ya. Ya mereka supaya diketubutikan. Karena kalau nyambung dengan kata Allah itu hebat artinya kan. Hizbullah, pasukan Allah. Padahal yang KW keberapa pasukannya gitu ya. Yang palsunya ya. Kalau Hizbut Tahrir itu partai kemerdekaan. Tahrir itu pembebas. bebas ya. Ya. Independence lah kalau jadi mereka memang ingin merdeka gitu. Padahal merdeka dari negara mana, mereka tadi di mana-mana ya. Sabaun. Ini misalkan tuh Monas. Zakat. Bilang nggak ada tanya ya. Apa Sabah artinya? Sabah, nama sebuah negara yang ratunya perempuan tuh Ratu Balqis. Yang di zaman Nabi Sulaiman. Pernah lihat nggak di YouTube tentang Borobudur? Borobudur itu dianggapnya itu dulunya itu Nabi Sulaiman di Borobudur. Pernah pasrah lihat nggak? Coba di YouTube coba. Sejarah Borobudur. Kita yang kita baca di sejarah di Indonesia kan apa? Itu siapa yang buatnya? Kerajaan Nailendra abad berapa? Abad itu aja yang kita tahu. Menarik pasrah. Ada seorang peneliti dari IAIN Jakarta. Dia meneliti kenapa sekarang di Jogja itu namanya Sleman? Itu dari kata Sulaiman. Oh iya. Ini menurut dia, ini maksud dia ya. Lihat gitu Bisa. Tapi analisanya sangat saya tertarik dibandingkan dengan yang kita bahas itu yang Wangsa Sailendra abad ke-7, stop di situ aja yang kita baca waktu di SD. Yang ini lebih ilmiah analisisnya. Ada istana Ratu Boko. Dari kata Belkis. Jadi Boko. Karena orang Jawa nggak bisa ngomong. Orang Jawa nggak bisa gitu. Kemudian juga itu ada Sabah itu di sana. Candi apa namanya itu selain Borobudur? Prambanan. Mendut. Yang dari yang dekat Borobudur. ada namanya hutan Seba. Alas Seba di Jogja di daerah itu. Hutan Alas Roban di Jawa Timur. Ini Alas Seba namanya. Hutan Seba. Di daerah Sleman. Hutan Seba. Sekarang itu bukan dongeng. Itu menarik, silakan lihat di YouTube ya. Jadi dia mungkin bagaimana dulu Nabi Sulaiman itu di daerah di dekat dengan Candi Borobudur itu ada sebuah tempat yang kosong. Dulunya bekas candi gitu di situ. Sekarang kosong, tinggal sedikit tanahnya datar, nggak ada pohon-pohonnya, ada sedikit bekas-bekas batu. Dan menurut dia itu adalah bekas istananya Ratu Sabah yang oleh anak Nabi Sulaiman dipindahkan ke Borobudur. Itu benar gitu. Kalau saya juga percaya nggak percaya, tapi analisis dia dengan hitungan matematikanya, dia ahli matematika Islam. Dengan menghitung seluruh apapun yang dia Borobudur dihitung semua dengan dia ada dan ada di Quran ada hitung-hitungannya gitu ya. Ada tesis juga orang Jawa itu keturunan Yahudi. Bisa juga ya. Salah satu suku Yahudi itu orang Jawa. Iya, karena ada tesisnya juga seperti itu. Wonder. Pak Laus seorang Sunda kan? Makanya kan Jawi, Jewish. Oh gitu. Itu ada tesisnya sampai menghubungkan seperti itu. Itu meskipun itu kebenarannya ya. Karena di lambangnya Yahudi itu ada, kalau di Bali tulisan apa Jawa itu. Iya. Kalau Coroko tuh dibandingin dengan huruf apa sekarang kita bahas apa? Itu agak sedikit ada sedikit. Karena dulu benuanya menyatu atau gimana? Itu analisis orang yang tesis aja. Benar juga karena adanya Panca namanya Balkis ya. Ada kan? Jangan-jangan yang gitu ya. Salah satu. Oke. Fatirun. Fatir. Ini mana semua kan?
Mudzakkar ya. Apa artinya Fatih? Kemenangan. Kemenangan ya. Yasin, nah ini yang jadi nama orang ya. Sin. Yasin. Ini Sofa. As-Saffat. Mudzakkar tuh manas. Sofatu kan ya? Tanya nggak tutup ini. Saya nggak tutup. Jadi muzakkar juga gitu. Ya, apa artinya sof? Ya, muzakkar. Jamak dari sof, saf. Barisan. Barisan. Oke. Sod. So. Ini nggak ada nama orang namanya Sod ya, nggak ada ya. Belum ada nih. Muzakkar ya. Az-Zumar. Azumar. Ya, sudah mulai zaman orang nih. Si Zumar. Ya, orang Afghanistan banyak namanya Azumar. Zumar ya. Oke. Az-Zumar. Muzakkar ya. Apa artinya Az-Zumar? Kelompok ya. Berkelompok ya. Zumar. Oke. Ghafir. Gofir. Muzakkar tuh manas. Ini sudah apa artinya Ghafir? The forgiving ya. Gofur. Ghafur yang pemaaf, pemberi maaf ya. Saya punya teman namanya Ade Ghafir. Udah ada ini. Gofir. Fusilat. Fusilah. Itu mudakkar tuh manas. Muzakkar. Mudakkar ya. Itu kan fusilah. Lats. Ini Bukan, itu lats. tamak. Tanya Oh, iya. terbuka ini. Apa yang fusilat? Dari faslunnya terklasifikasi terkelompok-kelompok ya. Berkelompok-kelompok. Asyura. Asyuro. Ini mudakkar tuh manas. Muzakkar. Zakat. Apanya syura? Majlis syura. Apa itu majlis syura? Majelis. Musyawarah. Bermusyawarah. Dewan Suro. Dewan syura. Az-Zukhruf. Zuhruf. Az-Zukhruf. Muzakkar. Muzakkar ya. Apa zukhruf? Zukhruf itu bukan goa. Lupa lagi nih artinya ya. Nanti kita cek lagi. Ad-dukhanu. Muzakkar tuh manas. Muzakkar. Muzakkar. Apanya dukhon? Asap ya. Asap. Dukhon. Al-Jathiyatu. Ah, ini Al-Jathiyah. Perempuan ya. Al-Jathiyah. Jathiyah. Apa ya? Saya juga lupa lagi. Al-Jathiyah. Itu di komputer ada kan? Biasanya ada yang mana ada yang Quran terjemahannya nggak? Di situ. Ini di sini. Ada terjemahan bahasa Indonesia nggak Qurannya? Ada yang bahasa Indonesia? yang biru nih kali ya, yang biru ada Ada ya. Biar kita ya dan daftar di sini daftar di Surat sini. ke berapa tuh, Pak? Surat 46. 46. 45. Yang bertekuk lutut. Nah, Jathiyah ya. Jathiyah yang Crouching, bertekuk. Crouching. Ini manas ya. Iya. Al-Ahqaf. Muzakkar tuh manas. Oh. Muzakkar ya. Apa artinya Al-Ahqaf? Bukit. The wind. Bukit-bukit ya. Bukit. Curve. Pasir. Al-Ahqaf. Jadi zaman dulu orang-orang yang di gunung-gunung yang pasir yang bukit-bukit Al-Ahqaf. Senjun ya. Mereka bisa membuat bangunan dari sandcastle lah kalau kita mau. Muhammad ya, ini kata semua ya. Al-Fathu, mudakkar tuh manas. Mudakkar ya. Apa artinya Fathu? Kemenangan. Kemenangan ya. Al-Hujurat. Muzakkar. Apa artinya Hujurat? Kamar-kamar, ruangan-ruangan ya. Kamar. Qaf. Kof. Ya, Qaf Itu ya. nggak ada artinya juga. Ada artinya sama dengan Yasin. Ini hanya Allah yang tahu ya. Sod ya. Adzariyat. Perempuan. Muzakkar laki Pak. Oh, Laki-laki iya. zakat. Mohon maaf nih kalau ada yang taknya terbuka, tetapi sebelumnya ada alif, itu jama dari perempuan. Maaf ya, saya rawat. Wah, hebat Pak Ustaz. Oh, seru enggak? Oh, Al-Hujurat, yang tadi Al-Hujurat, As-Saffat, itu semua juga. perempuan. Al-Ankabut enggak? Al-Ankabut enggak, karena itu bukan alif. Oh, ini karena ada alif ya? Alif sebelumnya, sebelum tak, itu asalnya itu tak satu yang berbuto ya. Oke. Angin. Ad-Dariyat, apa tadi artinya? angin yang menerbangkan. Angin ya, bertiup ya. Atur, mudakkar tuh manas. Muzakkar. Tur, bukit. Sinai. Oke, An-Najmu, An-Najmu. mudakkar manas. Muzakkar. Apa artinya? Bintang. Tanya anaknya Kang Helmi.
Najma. Artinya star ya. Al-qamaru Zakar. namanya bulan qamar ya. Ar-Rahman mudzakkar juga ya. Apanya Ar-Rahman? Yang pemurah. Pemurah. Al-waqi'atu mudzakkar manas. Panas. Ya, apanya waqi'ah? Peristiwa ya. Hari kiamat. Hari kiamat ya. Al-hadidu mudzakkar ya. Apa hadid? Besi. Ya, besi. Al-hadad tadi itu ya. Blacksmith, pandai besi. Al-mujadalah mudzakkar manas. Manas siapa itu mujadalah? Mujadalah itu arguing ya. Arguing. Al-hasyr mudzakkar manas. Zakar. Apa al-hasyr? Padang mahsyar. Pengusiran. Pengusiran atau yang dikumpulkan ya. Al-hasyr. Al-mumtahanatu mudzakkar manas. Manas apa itu mumtahanah? Wanita yang diuji. Yang diuji, di-examine. As-sof ini tadi sof. Tingkatan. Ya. Al-jum'atu Jum'ah ya. Jago sekarang. Ini. Ada. Al-munafiquna orang-orang munafik. Zakar. Artinya ya. At-taghabun mudzakkar manas. Apa artinya taghabun? Orang ya. Gabun disillusion apa nih? Disillusion ya. Disillusion. Apa disillusion? Yang dinampakkan kesalahan-kesalahannya. Saya kita. Bisa jadi guru besok. Kalau Pak Abu nggak masuk. Saya belajar sistem lah. At-talaqu mudzakkar manas. Apa yang talak ini tahu semua nih. Cerai. Cerai, talak. Oh iya. Dari bahasa Arab ya. Tolak itu maksudnya. Tolak angin. Tolak bala. Oke. At-tahrim mudzakkar manas. Zakar. Mudzakkar ya. Apa tahrim? Haram. Haram. Mengharamkan. Al-mulk mudzakkar. Artinya Kerajaan. raja ya, kerajaan. Al-qalam mudzakkar. Zakar. Artinya apa? Kalam itu kalam. Pulpen. Di bahasa Indonesia di kalam. Kalam. Pena. Pena. Bahasa Arabnya Kolom. harusnya kolam ya. Kolam renang. Ini kan Kolam. Bahasa Indonesia jadi ngomongnya kalam. Menjawab kalam. Kalau bahasa Arab kalam artinya lain lagi. Iya harusnya kok tulisannya kok. Yang dicelupin kayak tinta. Iya. Itu harusnya tulisan Arabnya kolam itu. Andre mah belum lahir itu, Dre. Iya, makanya saya bingung. Ada tinta begitu. Kredi. Kredi. Sekarang jadi sekarang mereknya Parker mereknya. Iya. Markroy ya. Oke. Tinta ya. Papan tulis belum ketemu deh. Al-Haqqatu. Al-Haqqatu mudzakkar muannas. Blackboard. panas. Muannas ya. Apa nih Al-Haqqah? Hari kiamat. Kenyataan. Ya. Al-Ma'arij mudzakkar muannas. Ada lagi. Al-Ma'arij. Mari Zakar. Zakar. Ya, apa artinya Al-Ma'arij yang Mimbar. Mi'raj yang tinggi. Oh, tempat naik itu. Tempat naik. Nuh, ini udah tahu ya. Al-Jin. Jin. Tahu ya. Zakar. Al-Muzammil mudzakkar muannas. Zakar. Apa yang Muzammil yang Selimut. Al-Mudassir itu bahasa. Al-Muzammil apa? Salah baca, kan? Salah. baca. Contekannya salah. Contekannya salah. Apa Al-Muzammil bahasa? Al-Muzammil. Kalau tadi Orang yang Al-Mudassir. berkumul. Orang yang berkumur ya. Berkumul apa sih? Berkumur. Selimut. Berkumur. Al-Mudassir. Berselimut. Al-Muzamil itu. Musamil itu yang ganteng. Kelok berselimut ya. Betul. Muzamil ya. Mudathir. Mujamil. Contekannya salah. Al-Qiyamatu mudzakkar muannas. Kiamat. Muannas. Al-Qiyamah ya. Al-Insanu. Ya, apa artinya? Semen manusia. Al-Mursalatu. Ada alifnya nih. Mursalat. Oh, yang perempuan. Ya. Ada mursalam, mursalam. Mursalah. Ada orang? Ada nggak? Iya, kayaknya ada. Mursalam. Mursalam ada mungkin ya. Mursalam. Saya mau tahu artinya mursalam apa ya? Harusnya Nur Salam. Nur Salam. Jadi Mursalam harusnya Nur Salam ya. Apa yang bagus? An-Naba. Nah, An-Naba. Karya apa Naba? Nah, kata Nabi. Apa Nabi? Berita. Berita besar. Nabi itu artinya berita. Beritanya yang spektakuler ya, bukan berita yang ecek-ecek. An-Nazi'atu. Kalau Nabi Allah kan sering tuh Pak ya. Pembawa berita. Nabi Allah. Berarti berita Allah gitu ya. Nabi itu artinya Nabi Prophet artinya. Prophet Allah. Oh.
Nabi itu asal katanya berita, tapi kalau yang Nabi kamu siapa? Muhammad Rasulullah ya, itu sudah artinya spesifik. Nabi Allah. Nabi Allah itu pasti Nabi, bukan berita Allah. Dia membawa berita dari Allah, makanya Membawa Nabi. berita. Bukan beritanya dari dukun. An-Naziyah. Abasa. Abasa. Benar ya? Apa yang Abasa? An-Nazi'atu. An-Nazi'atu dulu. An-Nazi'atu mereka mana? Wanas. Perempuan. Mana saparnya? Yang terlepas ya. Betul Pak? Malaikat yang mencabut Ya, yang mencabut nyawa. melepaskan nyawa ya. Abasa? Zakar. Zakar, apanya abasa? Senyum. Asam. Senyum ya. Front. Nah, ini kan kata kerja sebenarnya. Kata kerja, bukan kata benda ya. Abasa itu. Ya, abasa. At-takwir. Muzakkar. Mudzakkar ya, apa yang takwir? Gulung. Menggulung kayak ombak ya. Al-infitaru Bukan kalau bukan takwir tiker gitu. mungkin Tiker. mungkin juga ada hubungannya ya. Takwir yang tikar ya. Ada hubungannya mungkin itu. Al-infitor. Apanya al-infitor? Terbelah. Terbelah ya. Mudzakkar juga. Al-mutaffifin. Muzakkar. Mudzakkar juga. Orang yang licik, curang. Licik, ya. Frauding. Al-insyiqaqu. Mudzakkar juga pakai insyiqaq yang tercak ya. Terbelah. Terbelah juga. Al-buruj. Mudzakkar juga. Apanya al-buruj? Gugusan bintang. Gugusan bintang ya. Kalau kita apa tuh namanya bilang itu Milky Way. Milky Way ya. At-tariqu. Muzakkar. Nah, ini mungkin Pak Torik yang ini masalah ini. Datang di malam hari. Buset. Pak Torik nih yang ini. Ini Pak Torik yang ini. Ini mudzakkar ya. Ala-ala. Paling tinggi. Apanya ala-ala? Paling tinggi. Yang tinggi ya. Al-ghasyiyatu. Mudzakkar manas. Gosiyah. Apa artinya? Monas. Hari pembalasan. Pembalasan. Al-fajru. Fajar. Jeruk. Makanya si Pak Fajri di Panjen itu laki-laki ya, namanya juga Fajri ya. Fajar. Apa Fajar? Fajar. Fajar itu Fajar. Subuh. matahari. Ketika matahari. 1 minute baru. Oke, thank you. Al-baladu. City. Balad. Mudzakkar. Apanya balad? Negeri. Negeri ya. Asy-syamsu. Mudzakkar. Nah, tapi untuk asyamsu juga pengecualian untuk benda yang cuma satu di dunia itu jadi Matahari. muannas. Oh, matahari. Asyamsu jadi matahari kan. Jadi nama orang kan. Kalau bulan kan banyak, kalau matahari Nah, nggak ada. Tapi kan ada matahari-matahari lain, Pak. Ini mana? Bintang-bintang lain. Nah, Bintang bukan matahari. Enggak, Matahari pada saat itu di sananya Matahari star. matahari juga. ya tapi dalam bahasa Arab masih dikategorikan sebagai muannas. Tapi memang berbeda, Andre. Matahari itu memang Bintang. yang berkejar ya. Ada energi di dalamnya. Kalau yang Tapi lain bintang lain tidak. kayak apa? Malah itu pantulan dari matahari. Bintang lain Kebanyakan begitu. Bulan memantulkan. Bintang lain juga begitu. Banyak yang membantu. bukannya dia dari galaksi lain. Yang beda sebenarnya sini kan matahari sama bintang. Betul. Karena sudah ada tadi si Abah sudah berpesan, kita cukup sampai di sini aja. Jadi yang jelas tadi ada mudzakkar dengan ada muannas ya. Anda kita sudah Enggak, sebentar Pak Abu. Kenapa harus laki-laki dan perempuan? Karena nanti ada implikasinya ketika dalam bahasa Arab itu ketika this and that di bahasa Arab itu untuk laki-laki beda lagi kata-katanya. Kelihatannya mesti datang lagi minggu depan ya. Iya udah. Menarik terus. Insya Allah nanti kita minggu depan mulai. Ini kan tadi benarnya baru satu-satu ya. Nanti kita akan bahas. Nah bahasa Arab tuh dalam bahasa Inggris singular plural sudah. Bahasa Arab tidak. Singular dua baru plural. Ada dua. Bahasa Arab ada dua. Bahasa Arab lebih susah daripada bahasa Inggris juga. Iya. Sebenarnya tergantung kata siapa. Tanya sama orang Arab mudah katanya. Iya. Terima kasih. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.